O João vocês todos conhecem, é um jogador com muito talento, é um jogador que eu acho que vai nos ajudar bastante no Al Nassr e na Liga Árabe. Mafia, mafia, mafia. Supporter timnas Indonesia dilarang masuk stadion sampai buat bintang Al Nassr buka suara. Cristiano Ronaldo merasa malu sampai beri ancaman ini kepada Arab Saudi. Arab Saudi dikecam dunia usai perlakukan supporter Indonesia dengan tidak adil dan semena-mena. Jeddah mendadak jadi sorotan dunia, bukan hanya karena pertandingan panas antara timnas Arab Saudi melawan Indonesia dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga karena insiden memilukan yang terjadi di luar stadion. Ribuan supporter Indonesia yang telah membeli tiket secara resmi dilarang masuk stadion, tepat saat pertandingan sedang berlangsung. Polisi dan aparat keamanan menghadang mereka di pintu masuk. Banyak yang tak percaya dengan apa yang mereka alami. Para pendukung Garuda itu datang jauh-jauh dari Indonesia, mengantre berjam-jam di bawah terik matahari, membawa bendera dan atribut merah putih. Tapi justru tidak diberi akses untuk menyaksikan laga yang seharusnya mereka nikmati. Situasi semakin memanas ketika video ribuan fans Indonesia yang tertahan di luar Stadion King Abdullah Sports City beredar luas di media sosial. Mereka menunjukkan tiket asli, tapi tetap tidak diizinkan masuk. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang media Indonesia, tapi juga mengejutkan dunia sepak bola internasional. Salah satu sosok yang ikut bereaksi keras adalah mega bintang Cristiano Ronaldo. Sebagai pemain bintang yang kini merumput di Liga Arab Saudi bersama Al Nassr FC. Ronaldo merasa malu dan kecewa atas perlakuan terhadap ribuan supporter Indonesia tersebut. Dalam sebuah pernyataan singkat yang dikutip media Eropa, Ronaldo mengatakan, "Sepak bola seharusnya menyatukan orang, bukan membuat mereka diperlakukan tidak adil. Mereka membeli tiket, mereka datang untuk mendukung, dan mereka pantas diperlakukan dengan hormat." Pernyataan itu sontak menyebar cepat. Media-media Eropa seperti The Guardian, BBC Sport, dan ESPN langsung menyoroti kasus ini sebagai salah satu insiden paling memalukan dalam babak kualifikasi kali ini. Ronaldo, yang dikenal memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, menilai bahwa pengalaman buruk para fans Indonesia ini mencoreng citra sepak bola Arab Saudi di mata dunia. Ini bukan tentang negara manapun, ini tentang menghargai para supporter. Mereka adalah bagian dari pertandingan, ujarnya. Sementara itu, ribuan fans Indonesia yang tertahan di luar stadion tetap bertahan hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan. Beberapa dari mereka bahkan duduk di jalanan, menyaksikan layar ponsel dengan sinyal seadanya, karena sudah tidak diperbolehkan masuk. Momen ini membuat banyak netizen internasional terenyuh. Beberapa saksi mata menyebut aparat keamanan berdalih stadion sudah penuh. Namun kenyataannya, di dalam stadion masih banyak kursi kosong. Hal ini memicu spekulasi adanya diskriminasi dan pembatasan terhadap pendukung Indonesia. Padahal mereka membeli tiket dengan cara resmi, jauh hari sebelum pertandingan. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) langsung mengajukan protes keras ke pihak penyelenggara dan AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya mengatakan, "Kami sangat kecewa dengan perlakuan ini. Ribuan supporter kami telah membeli tiket dengan sah. Tidak ada alasan untuk melarang mereka masuk stadion. Ini adalah pelanggaran terhadap semangat fair play dan hak penonton." Reaksi keras pun datang dari berbagai penjuru dunia. Analis sepak bola internasional menyebut, kasus ini bisa mencoreng reputasi Arab Saudi sebagai tuan rumah event internasional. Jika negara ini berambisi menjadi pusat sepak bola global, maka mereka juga harus belajar menghormati supporter dari negara lain, tulis salah satu kolumnis olahraga Eropa. Cristiano Ronaldo, dengan pengaruhnya yang sangat besar, bahkan disebut mempertimbangkan untuk menyuarakan isu ini lebih jauh ke federasi dan asosiasi internasional. Seorang sumber dalam timnya mengatakan, Ronaldo tidak nyaman melihat bagaimana para supporter Indonesia diperlakukan. Beberapa pemain Arab Saudi pun dikabarkan terkejut melihat pemandangan ribuan fans Indonesia di luar stadion.
Meski tidak semua bisa berkomentar terbuka, sejumlah video memperlihatkan pemain menoleh ke arah luar stadion saat lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan, karena terdengar keras dari ribuan fans di luar pagar. Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi panitia lokal. Apa yang seharusnya menjadi laga besar, kini berubah menjadi kontroversi global. Kritik pun mengalir deras, termasuk dari berbagai jurnalis olahraga Timur Tengah sendiri, yang menyebut insiden ini sebagai aib dalam penyelenggaraan pertandingan internasional. Ribuan fans Indonesia yang tertahan itu akhirnya pulang dengan rasa kecewa mendalam, tapi bukan tanpa kebanggaan. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa dukungan mereka tak terbendung, bahkan saat menghadapi perlakuan yang tidak adil. Ronaldo menutup pernyataannya dengan kalimat tegas, "Sepak bola adalah milik semua orang. Tidak ada tempat untuk perlakuan tidak adil terhadap supporter manapun." Kini, dunia menunggu langkah lanjutan dari AFC dan pihak penyelenggara. Insiden ini tidak hanya soal satu pertandingan, tapi tentang bagaimana sepak bola seharusnya menjadi tempat persatuan, bukan pembatasan. Dan satu hal yang jelas, loyalitas fans Indonesia telah menggema ke seluruh dunia, bahkan membuat satu pesepak bola terbesar dalam sejarah ikut bersuara. Aku tidak percaya hal ini terjadi di pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ribuan supporter Indonesia membeli tiket secara sah, menempuh perjalanan jauh, dan kemudian justru dihalangi masuk stadion. Ini tidak bisa diterima dan bertentangan dengan semangat sepak bola. Arab Saudi harus bertanggung jawab, dan FIFA harus turun tangan. Ini bukan cara memperlakukan supporter setia yang datang mendukung tim nasional mereka. At Global Soccer Talk, ini benar-benar memalukan. Sepak bola seharusnya menyatukan orang, bukan mempermalukan mereka. Supporter Indonesia menunjukkan loyalitas luar biasa, tapi bukannya disambut, justru diperlakukan tidak adil. Jika Arab Saudi ingin menjadi tuan rumah turnamen besar, mereka harus belajar menghormati supporter dari negara lain. Eropa memperhatikan hal ini, dan citra yang mereka bangun saat ini sangat buruk. At Ultras Voice EU, aku sudah sering melihat rivalitas panas dan atmosfer supporter yang gila di Eropa, tapi menghalangi supporter yang sudah membeli tiket? Itu bukan sekadar buruk dalam organisasi, itu benar-benar bentuk tidak hormat. Cristiano Ronaldo ikut bersuara menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Jika bahkan pemain klub kelas dunia merasa malu, berarti ada sesuatu yang benar-benar salah. At the Real Football Soul, situasi ini membuat citra sepak bola Arab Saudi menjadi buruk. Mereka berusaha membangun reputasi internasional dengan mendatangkan pemain besar seperti Cristiano Ronaldo, tapi kemudian membiarkan hal seperti ini terjadi. Supporter adalah jiwa dari sepak bola. Tanpa menghormati supporter, sepak bola kehilangan rohnya. Wajar jika dunia marah.